wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan terbaik Anda menjalani segala aktivitas hari ini. Dan senang sekali saya Alfi Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Riau Cemerlang. Pemirsa, penetrasi internet yang tinggi di Indonesia memang harus diimbangi dengan kemampuan untuk dapat bersikap kritis terhadap informasi apapun yang beredar di internet. Apakah kemampuan ini sudah menjadi bagian dari yang kita miliki saat ini, khususnya di Bumi Lancang Kuning? Ini menjadi tema kita dalam kesempatan kali ini, kita dan data di dunia digital. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa acara ini merupakan proyek alumni yang didanai oleh Techcamp Malaysia 2020 dan didukung penuh oleh Penang Institute and US Embassy Kuala Lumpur. Hadir di sini bersama kita narasumber yang terkait tema ini, kami akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Asy'ari Abdullah SS MIKOM. Assalamualaikum Pak Asy'ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Gimana Mbak Elvi, sehat? Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, beliau adalah dosen komunikasi UIN Suska Riau. Dan bersama beliau sudah hadir bersama kita melalui sambungan Zoom ada Mas Ari Bowo Sasmito. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Elvi. Selamat sore. Semuanya. Iya, Mas Ari Bowo Sasmito, co-founder Fact Check Spesialis Mafindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan tentunya kami juga masih menunggu kedatangan dari Kabid Humas Polda Riau, Bapak Kombes Pol Sunarto, yang nantinya akan segera bergabung bersama kita di sini. Nanti kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Nah, sebelum kita ke Mas Ari, saya ingin ke Pak Asy'ari terlebih dahulu. Pak Asy'ari, kalau mungkin kita melihat kondisi literasi internet masyarakat Riau sejauh ini seperti apa Pak Asy'ari? Iya, literasi pertama literasi pendidikan, ya. Sebetulnya saya ingin mengatakan seperti ini Mbak Elvi, fenomena misinformasi, ya. Misinformasi. Iya, misinformasi yang terjadi booming hari ini. Sebetulnya kalau kita buka The Daily Dot, dia pernah mengatakan, Daily Dot itu pernah membahas apa sih penyebab masyarakat itu mudah terpengaruhi oleh berita-berita yang notabene belum tentu faktual, ya. Faktornya itu yang pertama itu adalah ini, literasi pendidikan kita kurang. Nah, apa definisi kurangnya? Apa definisi dari literasi kita yang kurang? Kalau kita merujuk dari hasil penelitian, ya, bahwa angka literasi Indonesia itu Indonesia, ya, dalam konteks ini berada, angka literasi pendidikan Indonesia itu berada pada angka 64,70% kalau nggak salah. Nah, mungkin ini bisa kita diskusikan datanya lagi. Nah, ini angka tadi itu bergaris lurus dengan partisipasi tingkat pendidikan masyarakat Indonesia hari ini, di mana partisipasi yang paling mayoritas itu adalah tamat SMA, kemudian tamat SMP, kemudian SD. Hanya 28% partisipasinya itu sampai di angka perguruan tinggi. Nah, ini penyebab hoax, misinformasi berkembang di Indonesia ataupun di daerah kita. Jadi berpengaruh bagaimana tingkat pendidikan seseorang dengan bagaimana dia mencerna informasi yang ada, begitu ya? Ya, tapi bisa jadi nggak kondisinya jadi terbalik kayak gini? Justru mereka dengan pengetahuan yang tinggi menjadi orang yang menyebarkan hoax. Kemungkinan tersebut bisa terjadi nggak Pak Asy'ari? Kemungkinan itu bisa terjadi. Karena menurut The Daily Dot tadi dia mengatakan bahwa faktor yang lain itu adanya ini, kita biasanya hanya berkutat masalah judul. Kita jarang, hasilnya itu dia mengatakan warganet jarang membaca artikel itu secara utuh. Hanya baca judul langsung disimpulkan. Sehingga terjadi warganet itu rentan terhadap bias informasi. Kemudian warganet itu sifatnya mereka akan menerima, akan langsung percaya terhadap sharing atau dibagikan oleh teman terdekat mereka tanpa mereka mencari fakta,
tanpa mereka memverifikasi apakah sumber beritanya itu faktual atau tidak. Nah, jadi gitu Mbak Elvi. Tapi itu yang terjadi secara umum untuk kondisi Indonesia. Iya. Kalau kita kerucutkan lagi, kita main ke daerah Riau, bagaimana yang terjadi saat ini? Nah, sebetulnya apa yang terjadi di di nasional itu kasusnya tidak jauh berbeda dengan di berbagai daerah. Tapi memang sejujurnya harus saya katakan saya belum menemukan memang hasil temuan terkait misinformasi dan masalah hoax di Provinsi Riau. Mungkin keterbatasan saya dalam mencari literatur dan saya sendiri pun belum pernah melakukan riset berkaitan dengan hoax di Provinsi Riau. Oke, Begitu, kalau gitu saya coba ke Mas Ari Bowo Sasmito. Tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih akhirnya hoax ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Termasuk diantaranya adalah literasi pendidikan yang rendah. Anda menyetujui fakta ini atau seperti apa, Mas Ari? Betul, soal masalah literasi sebetulnya memang penyebabnya cukup signifikan, Mbak Elvi. Jadi kalau tadi sudah disebut angka yang biasa saya pegang adalah dari riset beberapa tahun lalu, Indonesia itu dari 61 negara di bidang literasi, kita itu ranking kedua, tapi ranking kedua bukan kedua di atas, tapi kedua di bawah. Kita itu ada di 60 dari 61 gitu, jadi cuma satu tingkat di atas Botswana. Jadi sehari-hari bisa kita temui, tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat itu lebih suka membaca judul. Jadi istilahnya harusnya orang kalau menerima informasi itu kan dibaca judulnya, dibaca isinya, lalu dicerna, baru dibagikan. Nah ini boro-boro dicerna, dikunyah saja belum, tapi sudah langsung dibagikan karena kebiasaan berhenti di judul. Misal sehari-hari di WhatsApp grup misalnya, kita bisa lihat kelakuan seperti menyebarkan, tapi pas ditanya, kamu nyebarin ini sudah tahu itu betul? Nggak tahu, saya cuma share. Atau dari grup sebelah, nah itu menandakan bahwa membaca itu cuma berhenti di judul, tidak dibaca juga sampai isinya gitu. Jadi ada literasi pendidikan. Mas Ari, kita ada beberapa hoax nih yang terjadi di wilayah Riau. Kalau kita lihat beberapa saat yang lalu ada ramai nih hoax tentang masyarakat yang menyebarkan adanya harimau yang berada di suatu daerah tertentu. Mas Ari bisa bantu berinformasi kepada kita bagaimana kita menyimpulkan bahwa ternyata ini adalah bagian dari berita hoax. Kalau sekarang sudah diputuskan sih bahwa ternyata itu benar hoax, tapi saat berita itu muncul sempat mengkhawatirkan kita sebagai masyarakat yang ada di daerah tersebut. Iya, betul. Jadi itu yang sudah ditangani oleh media nasional juga sudah diangkat. Ternyata pelakunya itu menyebarkan karena ini biasa Mbak, kalau anak muda sekarang menyebutnya pansos gitu, jadi pengen populer gitu. Jadi kan pada saat sebuah berita dibagikan itu biasanya orang akan melihat siapa sih pembagi pertamanya gitu, dan pembagi pertamanya itu dia merasa bahwa yang pertama tahu, yang pertama membagikan dan merasakan begitu. Tapi ujung-ujungnya adalah yang bersangkutan meminta maaf karena itu ternyata video yang diambil dari kejadian yang lalu. Jadi memang foto dan video itu sesuatu yang menjadi lebih menarik karena manusia ini kan makhluk visual ya. Jadi ada istilah dari mata turun ke hati gitu. Jadi begitu melihat gambar, begitu melihat foto yang betul, tidak disunting, tidak diedit, selalu merasa bahwa ini narasi atau deskripsi yang nyatanya betul, padahal pelintirannya justru ada di narasi atau deskripsi itu. Siapa tahu memang foto betul, tidak disunting, tidak diedit, video juga tidak disunting, kejadian ada tapi kejadiannya terjadi di tempat dan lokasi lain gitu. Nah, yang di video harimau itu sudah diperiksa langsung oleh yang terkait, ternyata ya memang kejadian di tempat lain sih. Oke, kita bisa, jadi kalau misalnya saran yang Mas Ari berikan kepada kita yang saat itu dalam kondisi tidak mengetahui kalau itu adalah berita hoax, apa tuh? Bagaimana kita menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari berita hoax? Iya, biasanya yang sering dilakukan orang-orang itu adalah lebih suka nanya dulu daripada berusaha mencari dulu. Jadi media nasional, pemeriksa fakta, Mavindo dan teman-teman pemeriksa fakta yang lain, itu kami akan pada saat membuat sebuah artikel pemeriksa fakta akan mengambil sebagian narasi yang digunakan. Nah, cara untuk mencari informasi apakah itu atau bukan, itu kita bisa langsung, kalau sekarang populernya kan googling ya, dari peramban atau browser diketik saja sebagian narasi yang digunakan oleh yang menyebarkan lalu ditambah hoax gitu. Misalnya
hoax harimau di Riau itu nanti biasanya kalau sudah ada artikelnya akan langsung muncul sih. Jadi biasanya banyak media yang sudah membahas juga. Oke, itu salah satu berita hoax yang ada di Pelalawan kalau tidak salah Pak Asyari. Ini sempat menghebohkan juga, namun sudah berhasil ditangani bahwa itu bukan bagian dari berita yang benar. Pak Asyari, Anda melihat kalau di ibu kota Provinsi Riau ini, berita-berita apa sih yang memang berpotensi nih, ini akan menjadi hoax? Hoaxnya ini sangat laku nih kalau tema ini diangkat. Apa nih kalau di Riau sendiri? Ya, kalau di Riau kan juga kita lihat yang selalu terjadi di Provinsi Riau apa contohnya kemungkinan yang ini adalah masalah kebakaran hutan dan lahan ya. Ya, kebakaran hutan dan lahan kan kadang ada tuh. Ini isunya terjadi kebakaran di sini. Nah, ternyata ketika memang dicek kadang memang tidak ada. Nah, jadi karena kan gini, hoax ini kan sebuah fenomena global hari ini dan kita juga tidak bisa skeptis terhadap hoax karena di sebalik hoax ini ya dalam tanda kutip di sebalik hoax ini itu ada bisnis yang terselubung Mbak di sana. Bisnis apa ini? Nah, ada sebuah artikel jurnal yang terbit di Taylor and Francis. Dia mengatakan ketika waktu pemilihan presiden Amerika Serikat pada Donald Trump periode pertama itu katanya kata data dari jurnal itu ada sekitar 30.000 US dollar yang dihasilkan oleh peternak hoax dari dia menyebarkan berita hoax. Katanya seperti itu. Kalau kita lihat lagi laporan majalah Tempo pada Pilpres di 2000 berapa kemarin tuh ya? 2014 kalau terkait apa yang ini? Terkait masalah hoax juga. Terkait masalah hoax itu 2000 berapa kemarin saya lupa ininya. Dia bercerita juga tentang bagaimana bisnis di belakang maraknya masifnya penyebaran hoax di Indonesia. Katanya, kata laporan majalah Tempo, salah satu katanya Pos Metro yang awalnya itu adalah hanya berupa blog dan itu ternyata dikelola oleh oknum mahasiswa. Pos Metro itu kan kalau nggak salah postingan mahasiswa elektro. Jadi disingkat jadi Pos Metro. Dalam laporan Tempo kalau saya nggak salah itu mereka bisa menghasilkan 100 juta per bulan dari ini. Dari bisnis ini? Dari bisnis yang menyebarkan informasi yang tidak benar? Iya. Oke. Mungkin Mas Aryo bisa... Mas Ari boleh bantu dijelaskan lebih rinci lagi Mas. Adakah bisnis di balik hoax yang beredar di dunia maya kita? Betul sekali kalau disebutkan ini masalah global ya. Karena seluruh dunia itu memang sedang menghadapi masalah. Bahkan sampai WHO itu punya istilah baru yang berkaitan dengan kondisi pandemi. Jadi pandemi itu penyakitnya, infodemi itu membludaknya menyemburnya informasi salah yang tidak kalah berbahayanya dengan si pandeminya sendiri gitu. Jadi ujung-ujungnya adalah itu akan berkaitan dengan membuat orang takut untuk divaksin kalau berkaitan dengan hoax yang sekarang ini. Tapi sejak awal-awal pun infodemi sudah terjadi gitu. Nah, tadi sudah disebutkan, saya bisa sebut satu kota di daerah Macedonia gitu. Jadi di sana memang ada anak-anak muda yang itu bahkan kalau tidak salah itu ada salah satu profesor yang di balik kartu namanya ada tulisannya The Man Who Helped Donald Trump Win. Itu gaya jargon promosi dia saja. Siapa? Saya membantu Donald Trump ikut menang karena itu dia mengajarkan teknik untuk membuat situs palsu yang sebetulnya itu seharusnya tidak digunakan untuk membuat situs palsu tapi disalahgunakan. Jadi memang betul ada ada motivasi, ada modus operandi untuk mendapatkan keuntungan dan hoax ini betul sekali, bahkan itu cukup cukup menguntungkan. Tapi jangan lupa bahwa kalau orang Indonesia itu kan banyak yang religius, setiap rupiah yang kita dapat berarti dosanya juga nambah Mbak.
Dan itu benar-benar diaplikasikan. Saya Betul. justru mau bertanya juga nih, kalau di ini itu kan masih di luar tingkatan global. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa tuh Mas? Juga ikut terjadi atau bagaimana? Iya, dalam hal itu kita beruntung kita bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi karena pilpresnya di Amerika, kok ngapain yang beli situs palsu itu di Eropa gitu. Nah, kalau di Indonesia kasus yang cukup besar waktu itu cukup mencuat adalah pertama kasusnya Ibu Ratna Sarumpait, kedua ada juga beberapa pabrik dalam tanda petik hoax ini yang sudah waktu itu ditangkap yaitu Sarasen dan MCA ya. Tapi mungkin memang untuk follow up kasusnya sendiri mungkin cukup sulit karena yang namanya IT digital itu kan mereka tidak bisa dengan mudah. Misalnya waktu itu sempat disebut bahwa Sarasen itu cara bisnisnya adalah dengan cara membuat proposal misalnya. Nah, Oke. pada saat di penyelidikan itu kan biasanya akan membutuhkan hal yang sifatnya resmi seperti ada kwitansi lah, ada bukti transaksi. Nah, mereka itu dengan tanda petik ya beroperasi dalam mayangan yang abu-abu karena semuanya serba tidak ada bukti dan cara berpromosinya pun menggunakan itu apa mulut ke mulut ya. Jadi tidak seperti yang tadi di Macedonia dia di balik kartu namanya itu ada promosinya, mereka nggak seperti itu. Jadi cukup susah sih untuk memproses hukum dan membuktikan gitu. Ya, ini berarti proses pembuktiannya menjadi salah satu kendala juga. Nah, kalau misalnya Betul. di Indonesia adalah penanganan hal-hal, oke, katakanlah kita religius, tapi hukum kan tetap mesti berlaku juga di sini kan. Bagaimana penanganan hukum terhadap mereka-mereka yang menyebarkan berita hoax? Anda melihat ini memang sudah berjalan sesuai koridornya atau seperti apa ini, Mas Ari? Iya, kalau sudah berjalan, tetapi memang sesuai dengan yang kemarin beberapa waktu lalu sudah disampaikan bahwa penanganan masalah hoax dari sisi hukum ini menggunakan pendekatan restoratif justice gitu ya. Jadi Artinya? tidak serta-merta langsung ditegakkan dengan ciduk, tangkap, masukkan ke penjara, enggak, tapi akan berusaha contoh misal orangnya itu baru sekali menyebarkan hoax itu akan berusaha dibina dulu, dikasih tahu cara yang benar. Nah, beda cerita kalau untuk yang sifatnya membuat kehebohan, misalnya waktu itu yang 7 kontainer sudah dicoblos memenangkan salah satu pasal tertentu itu kan bikin kehebohan banget gitu ya. Jadi untuk yang sifatnya seperti itu tanpa pengaduan pun akan ditangani langsung oleh Polri dan yang berkaitan. Tapi intinya sebetulnya penanganannya itu menggunakan metode yang tidak langsung ditangani dengan cara keras lah, persuasif dulu. Oke, dan ini menjadi hal yang bagus juga Anda melihatnya Pak Syahri. Bagaimana tim penegak hukum kita sudah mulai bergerak untuk menangani mereka yang menyebarkan berita hoax yang ada. Iya, kalau saya melihat seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aryo tadi, ya dalam beberapa kasus hoax yang besar itu kan sudah ditangani, ya sudah polisi bergerak cepat. Kayak yang kemarin itu yang sempat menghebohkan itu kan drama itu Ratna Sarumpait itu yang penuh dengan air mata Bombay kata orang sekarang tapi alhamdulillah itu kan sudah ditangani cepat oleh kepolisian Mbak Elvi. Kalau misalnya kita di Riau, kita sebenarnya ingin mengundang Bapak Kabid Humas Polda Riau, Bapak Kombes Pol Sunarto, namun sayang sekali hari ini berhalangan hadir. Beliau lebih mengetahui bagaimana sebenarnya penanganan penyebaran hoax dan juga penanggulangannya yang ada di Provinsi Riau. Ini juga menjadi sempat tema yang kita bahas bersama beliau juga dalam literasi media beberapa waktu lalu. Tadi Anda menyampaikan juga bahwa kebakaran hutan dan lahan menjadi isu-isu yang mungkin sangat rentan menjadi berita hoax yang ada di wilayah Provinsi Riau. Selain kebakaran hutan dan lahan, isu apa lagi yang ini berpotensi lebih begitu terjadi di Riau nih hoaxnya? Ya, kalau yang berpotensi lebih itu ya kemungkinan itu yang bersifat hal-hal yang bersifat sensasional ya. Kayak kemarin itu ada bunyi ledakan di udara. Nah, yang akhirnya kan juga diklarifikasi oleh instansi-instansi terkait bahwa itu tidak ini kan. Yang kan beritanya awalnya kan itu ada masyarakat diresahkan dengan berita-berita yang beredar itu, dan pada akhirnya kan instansi terkait mengklarifikasi bahwa itu adalah bisa dikatakan ada kesalahan teknis atau bagaimana, dan itu tidak
berefek kepada sesuai dengan isu atau cerita mulut ke mulut yang beredar atau cerita-cerita dari WA yang beredar yang katanya dampaknya seperti ini. Jadi itu sudah diklarifikasi oleh lembaga terkait. Yang katanya dari grup sebelah itu, padahal kita nggak tahu grup sebelahnya grup sebelah yang mana ya Pak Asyari. Nah ini kembali kebakaran hutan dan lahan, ini kan masih terjadi nih di Provinsi Riau. Kebakaran hutan sudah meluas sampai 700 hektar dari awal Januari, walaupun kini sudah ada yang berhasil ditangani, ada beberapa hektar juga yang sudah dilakukan proses penanganannya sampai ke kepolisian penyelidikannya. Nah, Anda melihat kalau di titik karhutlanya, di isu karhutlanya yang sejauh ini yang sudah terjadi, ada tidak terkait hoax ini, Pak Asyari? Isu yang sampai naik begitu booming itu memang tidak ini ya, belum ya. Tapi kan isu-isu terus berkembang. Kadang dari WA di titik diceritakan dari masyarakat sini, kemarin ada melihat titik api di sini itu kan beredar tuh di WA tuh. Padahal ketika dicek ternyata memang di situ tidak ada. Ya kan? Nah, karena karena kan harus kita kita akui bahwa ini aplikasi chatting itu kan berkontribusi 62,80% untuk penyebaran berita hoax. Mungkin bisa dikonfirmasi juga ke Mas Aryo. Mas Ari, kalau kita lihat, kami kan tadi membahas nih isu-isu apa saja yang mungkin rentan menjadi berita hoax yang ada di Riau ini, termasuk isu karhutla. Nah, kalau di Provinsi Riau memang saat ini pun masih terjadi kebakaran hutan dan lahan walaupun sudah dicoba diminimalisir. Apakah isu-isu setiap daerah memiliki isunya masing-masing atau memang sebenarnya ada tema khusus nih yang memang bakal menjadi global juga tema tersebut? Iya. Jadi masing-masing daerah memang punya isu yang rata-rata itu akan di masa-masa tertentu itu akan naik ke nasional. Contoh di yang acara kita tadi Mbak, di pilkada gitu ya. Jadi pilkada masing-masing daerah itu mempunyai isu, tapi ada kalanya tergantung popularitasnya si calonnya di daerah tersebut itu akan naik ke nasional. Nah, masing-masing daerah punya, tapi sebetulnya yang lebih menarik perhatian itu yang justru yang naik ke nasional, karena dari awal pun dia bisa naik ke nasional karena memang di daerah tersebut populer lalu diperbincangkan. Dan tadi sudah disebut tentang WhatsApp misalnya ya. WhatsApp itu aplikasi instant messaging yang populer di Indonesia, tapi masalahnya adalah kelakuan warganet atau netizen plus 62 sebutannya itu dalam menyebarkan hoax. Tapi ini sebetulnya tidak cuma netizen plus 62 saja, dan itu standar bahwa yang beredar di sebuah sarana atau kanal media sosial itu akan disebarkan juga di media sosial yang lain. Contoh kalau di Facebook kita melihat ada karakter di judulnya itu ada bintangnya, lalu di bagian bawah itu ada garis bawah, itu hampir bisa dipastikan sumbernya dari Facebook, dari WhatsApp. Karena bintang itu kalau di WhatsApp artinya cetak tebal. Nah, jadi kelihatan di situ bahwa ini dari WhatsApp dibawa ke Facebook. Nah, yang muncul di Facebook ada kemungkinan juga akan disebarkan lagi di Twitter, disebarkan lagi di Telegram. Jadi tektokan aja nih, disebarkan di satu tempat, menyebar di tempat lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya bisa ditelusuri nih informasinya nih sebenarnya dari mana, dari WhatsApp ternyata memang paling mendominasi 62% itu benar adanya begitu ya Mas Ari ya? Betul, tapi kesulitannya adalah untuk yang sifatnya media sosial tertutup seperti WhatsApp dan Telegram dan aplikasi chatting lain yang menggunakan enkripsi, itu kan bahkan penyedia layanannya itu tidak bisa mengakses apa yang ada di dalam pesan tersebut karena tadi itu terenkripsi gitu. Jadi enkripsi itu maksudnya kalau saya ngobrol dengan Mbak Elvi itu dikunci, yang bawa kuncinya cuma saya dan Mbak Elvi. Yang lewat di jalurnya bisa diambil, tapi pas dibuka isinya nggak bisa dibaca karena diacak. Nah, susahnya begitu. Perkiraannya memang ada, tapi untuk mendapatkan angka aslinya cukup sulit karena tadi ya si pengirim dan penerima itu membawa kunci masing-masing yang tidak bisa dibongkar isinya gitu. Oke, dan ini memang sempat juga menjadi hoax bagaimana ternyata mereka pemilik WhatsApp bisa nih membaca chat antara satu orang dan orang yang lainnya, tapi sudah dibantah bahwa ternyata itu memang tidak bisa. Dan kita akan kembali berbicara tentang bagaimana penyebaran hoax yang ada di dunia digital kita, namun akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
Guna menjamin keberlangsungan program belajar mengajar selama pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah Senin hingga Minggu. PAUD dan sederajat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. SD kelas 1-3 dan sederajat, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 4-6 dan sederajat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. SMP dan sederajat, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. SMA dan sederajat, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keluarga Indonesia, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Film anak, Senin pukul 19 waktu Indonesia Barat. Film nasional, Selasa sampai Kamis dan Sabtu, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Cerita pagi Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Talk show, Sabtu dan Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cerita Nusantara, Sabtu dan Minggu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ragam Indonesia, Sabtu dan Minggu, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Dialog Rio Cemerlang. Kita masih berbicara tentang bagaimana kita di dunia digital ini. Kita dan data di dunia digital bersama narasumber kami yang sudah hadir. Saat ini ada Pak Asyari Abdullah SOS, MIKOM, dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga kami masih menyapa Mas Ari Bowo Sasmito, co-founder dan juga fact check spesialis Mavindo yang sudah bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami di sini melalui line interaktif yang tertera di layar kaca Anda. Pak Asyari, kalau kita lihat hoax itu tentu sampai ke kita tuh tidak begitu serta-merta saja. Ini hoax langsung terpapang ke Elvi Rahmi. Namun sebenarnya bagaimana nih pipa-pipa perjalanan hoax itu sehingga sampai kepada masyarakat? Ya, apa nama itu? Untuk hari ini hoax itu kan tidak akan masif sampai ke kita kalau tidak ada kanal atau saluran yang menyampaikannya ke kita. Nah, kalau menuju kepada hasil riset Mastel, Masyarakat Telematika Indonesia, tahun 2017, bahwa media atau saluran yang yang dominan menyebarkan hoax itu ya di sosial media. Sosial media itu sampai di angka 92,40%. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Mas Aryo. Lebih banyak mana ya, dari WhatsApp atau dari sosial media kita? Dia itu pertama itu sosial media 92,40. Kemudian aplikasi chatting itu di angka 62,80. Ini untuk kategori di dunia tingkat global atau Indonesia? Ini di Indonesia. Oke. Kemudian situs web itu berkontribusi 34,90%. Jadi kalau misalnya pipa-pipanya, kanalnya ini adalah dari aplikasi, kemudian dari baik itu media sosial ataupun chatting, aplikasi web. Selama orang tersebut memiliki internet, jaringan internet, berarti daerah manapun saja bisa terkena, begitu ya? Iya. Rentan, bukan rentan lagi, sudah kita hari-hari kan sudah memang kalau kita tidak jeli, memang setiap hari kita kan terpapar hoax. Bahkan datanya mengatakan responden itu sampai 44,30% dari responden mengatakan mereka setiap hari itu terpapar dengan dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Oke, berarti mereka sudah mulai kritis juga nih, bisa membedakan berita ini benar atau tidak. Nah, Pak Mas Ari, jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut, berarti kita harus samakan persepsi. Jangan-jangan selama ini yang kita hadapi, kita baca, kita telusuri dan pahami itu adalah berita hoax. Berita hoax mana saja, Mas Ari, yang masyarakat banyak mengira kalau ini adalah berita benar, padahal ini berita hoax yang mana nih yang paling banyak, paling sering muncul ini, apa saja?
Iya, hoax itu yang paling laku itu sebetulnya pertama itu hoax yang temanya politik, yang artinya kalau berkaitan dengan isu-isu politik tertentu di musim-musim tertentu, misalnya pilkada, apalagi pilpres, hoax yang temanya politik akan naik. Gitu. Terus yang kedua berkaitan dengan kesehatan, apalagi setahun hampir 2 tahun ini berkaitan dengan COVID-19 gitu ya, corona. Jadi politik dan kesehatan itu yang banyak mendominasi, dan di luar daripada itu biasanya dia akan mengikuti tren-tren tertentu. Misal sedang tren banjir, tidak lama kemudian itu akan muncul hoax yang berkaitan dengan banjir. Misalnya dibilang banjir, ini video banjir di Kalimantan, padahal ternyata kejadian di Bekasi gitu. Ada juga tren-tren yang di luar musim standar. Kalau politik itu kan pasti berkaitan dengan event politik. Ada juga selain bencana alam itu, ada kemarin ketika kejadian pesawat Sriwijaya. Jadi video dan foto-foto yang tidak berkaitan dengan pesawat Sriwijaya, misal berkaitan dengan Lion Air yang sebelumnya terjadi bertahun-tahun lalu itu diangkat lagi, dan bahkan trendingnya itu kalau menggunakan video. Tadi sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa itu bukan masalah di medsosnya apa. Sekarang pun TikTok sudah mulai dipakai untuk menyebarkan video hoax yang bentuknya video. Mas Ari, kita tahan dulu sampai di TikTok itu karena ada yang TikTok juga ke kita nih melalui sambungan telepon. Ada penelpon kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Mega. Dengan Mega di Bengkalis? Iya, benar. Iya, apa yang ingin disampaikan Mega terkait sama kita kali ini? Atau apa yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Iya, baik. Izin tanya Pak Arya terkait tema hari ini dan digital. Sejauh yang saya tahu, beberapa mengenai hoax itu banyak disebarkan atau dibagikan oleh justru oleh para orang tua. Bu Mega, mohon maaf kami tidak mendengar jelas suara Anda, kondisinya terputus-putus. Kalau di studio tidak terdengar jelas, mungkin bisa dicoba lagi. Oke. Iya, baik. Iya. Izin Pak, kalau ingin bertanya sejauh apa penanganan untuk mengatasi hoax yang disebarkan oleh para pengguna yang lebih pada pengguna sudah berumur begitu, anak-anak orang tua. Sudah sejauh apa di pasien? Baik, terima kasih Bu Mega. Kami mencoba menjawab dengan apa yang bisa kami dengarkan dari sini. Terima kasih banyak Bu Mega sudah bergabung bersama kami. Pak Asyari, ada yang langsung mau jawab, silakan. Ya. Tadi berbicara tentang penanganan hoax yang ada sejauh ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau berbicara tentang penanganan hoax itu sebetulnya ada lembaga yang lebih kredibel, yang memang kebetulan berhalangan hadir juga ya. Sebetulnya sudah diundang kan. Yep. Nah, bisa mungkin lebih lebih pas untuk menjawab penanganan sampai di mana kasusnya, bagaimana perkembangannya. Mungkin itu mungkin kepolisian ya yang lebih kredibel untuk membahas itu mungkin. Tapi sejauh ini yang Pak Asyari amati khususnya mungkin di wilayah Riau, kalau misalnya kemarin kita melihat ada yang menyebarkan berita hoax, anggaplah tentang harimau yang ada di Pelalawan tersebut, Anda melihat apakah polisi memang bergerak cepat untuk mengusut kasus-kasus penyebaran hoax yang ada, atau seperti apa Pak Asyari? Ya, memang kalau kalau kita mengenai harimau itu di Pelalawan atau yang di ini kemarin, atau yang di Inhu ya? Di Pelalawan. Di Pelalawan ya. Kalau sejujurnya kalau yang di Pelalawan itu memang saya tidak mengikuti itu hoax yang beredar. Oke, nanti kita memang sangat mengundang, namun mungkin di kesempatan berikutnya akan bergabung kembali bersama kita dari pihak kepolisian. Oke, tadi kita ada hal-hal juga yang berbicara tentang bagaimana sih informasi-informasi hoax itu bisa masuk kepada kita, termasuk diantaranya tadi melalui jaringan internet begitu ya, aplikasi media sosial dan lain sebagainya. Nah, tadi kembali ke Pak Ari, Mas Ari Bowo Sasmito, tadi ada juga
berita-berita hoax yang ternyata masih muncul di kita nih yang paling tinggi ada dari politik, kemudian kesehatan juga. Untuk kesehatan ini kan memang sedang menjadi tren juga karena kita dalam situasi pandemi COVID-19. Yang paling parah tuh Mas Ari, yang memang menghebohkan masyarakat, membuat kondisi masyarakat tidak tenang terkait dengan hoax kesehatan. Ini yang mana ya Mas Ari? Oke, kami tidak mendengar suara Mas Ari dari sini. Sepertinya kita mencoba bergabung bersama Mas Ari. Mas Ari, tadi sebelum jeda iklan, sebelum ada penelpon yang bergabung bersama kita melihat bahwa ternyata hoax dan juga kesehatan menjadi tema-tema yang memang banyak sekali hoaxnya. Nah, untuk tema kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini yang mana nih Mas Ari yang memang menimbulkan keresahan, kegundahan di tengah masyarakat nih yang mana nih Mas Ari? Oke, sepertinya kita mencoba terhubung lagi. Maaf, audionya nggak masuk ke saya. Oh iya. Oh, baik, nanti tim kami akan mencoba menghubungi Mas Ari kembali. Sambil menghubung bersama Mas Ari, kita mau melihat dari Pak Asy'ari terlebih dahulu. Pak Asy'ari, kalau netizen Indo, ada yang bilang netizen Indo ini rusuh. Netizen Indonesia ini katanya rusuh. Anda setuju atau tidak nih? Saya bukan bagian nih dari netizen Indonesia yang rusuh. Saya berkomentar di media sosial dengan benar dan lain sebagainya. Anda melihatnya seperti apa? Benar tidak itu? Ya. Netizen plus 62 kata orang kan seperti itu. Ya, saya juga belum bisa mengomentari rusuh yang dimaksud di sini rusuhnya seperti apa. Suka komentar yang nggak jelas kalau di internet, suka julid dan lain sebagainya. Kategori-kategori seperti itu kalau dibilang ini ada satu artis mungkin atau satu tokoh yang bikin kesalahan malah menyerbu akun Instagramnya, sosial medianya, ini dibenarkan atau tidak? Atau memang menjadi bagian dari kehidupan kita yang ada di dunia digital? Nah, kalau terkait masalah seperti itu, memang faktanya kita lihat memang demikian adanya. Bahkan warga Indonesia, warganet Indonesia ini, mereka mengomentari ya segala sesuatu hal yang ada di dunia maya itu, bahkan dari sisi-sisi yang tidak pernah kita bayangkan yang mereka komentari. Begitu kreatifnya. Kalau saya membaca ya begitu warga net Indonesia ini mengkritisi sampai di sisi-sisi yang menurut kita nggak mungkin mereka mengkomentari sampai ke situ gitu. Nah, begitu mereka kreatif dalam mengomentari, bahkan juga kan komen-komentar warganet Indonesia ini, bahkan isu-isu hashtag yang ada di Twitter pernah mencapai pernah menjadi hashtag internasional, dan itu dari Indonesia. Kalau tidak memang berjamaah mengelola itu, mungkin kan hashtagnya nggak sampai viral gitu, viral sampai trending. Tidak sampai trending di Twitter, sampai ke global. Tapi kategorinya ini positif atau negatif sih? Nah, itu kan harus dikasih ulang lagi, Mbak. Tapi pada apakah ini positif atau negatif, ya tentu kita harus memilah. Kita berbicara yang mana dulu, yang mana satu. Kita kan nggak bisa general. Oke, kalau misalnya kasusnya mungkin mengajak kebaikan, jatuhnya mungkin lebih ke arah kebaikan positif begitu ya, Pak Asy'ari ya. Namun ada. Tapi kalau arahnya mengajak untuk membuli seseorang, itu kan negatif kan? Dan ini sebenarnya sudah jamak ditemui begitu ya? Iya, sudah lumrah kita lihat di screen kita, di layar kita, fenomena yang seperti itu. Karena ya akses internet yang saat ini beberapa daerah mudah dengan cepat mendapatkannya, ini membuat kita tidak ada batasan antara satu sekat dan daerah-daerah lainnya. Isu nasional bisa menjadi isu yang berada di satu daerah menjadi isu daerah yang lainnya. Hal tersebut sangat dimungkinkan sekali ya dengan adanya akses internet yang tajam. Jadi kita berbicara nih penanganannya agar kita jangan sampai nih menjadi hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan nih Pak Asy'ari? Sebetulnya kan kalau dalam agama Islam kan kita diminta untuk tabayun. Tabayun artinya? Ya,
Tabayun itu artinya meng-cross check, memverifikasi. Nah, melihat kayak tadi kita dapat informasi. Informasi itu jangan hanya kita baca judulnya, kita baca isinya. Setelah kita baca isinya, kita lihat ini informasi ini bersumber dari mana? Bersumber dari dari portal atau dari website yang kredibel kah atau tidak? Karena kan kalau portal online kan itu sudah sudah disertifikasi oleh Dewan Pers. Ya, tentu ini yang harus yang kita ini kan kita teliti. Kemudian kita lihat sumber informasi ini dari mana. Nah, ketika itu sudah tahu, ketika kita dapat informasi agar ini tidak menjadi fitnah kemana-mana atau tidak menjadi cerita bohong kemana-mana, alangkah lebih baiknya kita verifikasi. Kemudian kita lihat apakah ini benar atau tidak benar. Oke. Kalau tidak benar, kalau beritanya bohong, sudah pasti ini identik dengan hoax atau misinformasi. Ya. Kemudian kalau ini memang benar, itu harus kita tanya lagi hati nurani. Kira-kira ini bermanfaat enggak kalau saya share? Nah, walaupun sudah benar nih, kita bermanfaat enggak ke saya share? Atau kalau walaupun ini kejadiannya benar, kalau saya share dampaknya terhadap masyarakat apa? Dampaknya terhadap yang membaca bagaimana? Nah, kemudian ketika memang bermanfaat rasanya dalam hati nurani kita tanya lagi, pas enggak waktunya detik ini saya share kembali. Momennya itu juga harus momennya juga harus ditanya lagi. Tentu kan ini sains kita yang ditanya di sini. Kalau memang sudah benar rasanya, waktunya memang tepat dan rasanya memang sudah bermanfaat, ya udah silakan. Nah, tapi ingat kata yang populer hari ini itu adalah saring sebelum sharing. Perlu menyaring dulu. Perlu menyaring dulu, difilter dulu. Baru kita bagikan lagi kepada kolega-kolega yang lain. Mungkin begitu, Mbak Elvi. Oke, ini ada sharing juga dari Pak Asy'ari terkait bagaimana kita melihat bagaimana hoax yang ada di kita. Mas Ari Bowo ini juga merupakan bagian dari fact check spesialis Movindo. Kita tahu masyarakat anti fitnah Indonesia memang sangat detail sekali membedah juga berita-berita hoax yang ada di sekitar kita. Ada tidak Mas Ari, bagaimana kita memiliki aplikasi atau alat yang memudahkan kita untuk melihat, memverifikasi berita ini benar sih atau tidak? Karena kalau tadi kita mengikuti caranya Pak Asy'ari itu memang sudah benar gitu, tapi takutnya masyarakat nih tidak mau menggunakan waktunya untuk memverifikasi berita itu. Ada tidak perkakas-perkakasnya, tool-toolnya yang membantu kita untuk dapat memverifikasi berita yang ada? Mas Ari, mungkin suaranya tadi kemut saat ini, boleh dibantu agar bisa di-unmute sehingga kita bisa mendengar? Iya. Oke. Iya, udah ya. Iya, kami kalau, sudah. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah terdengar jelas, ya. Sudah ya. Oke. Tadi betul sekali sudah disampaikan tentang sharing sebelum sharing. Ada beberapa jargon atau tagline-nya seperti sharing yang penting bukan yang penting sharing gitu ya. Ada juga care for what you share. Kita harus peduli dengan yang kita bagikan karena di era media sosial ini ada istilah seperti influencer, content provider, tapi sebetulnya setiap orang kita ini adalah influencer terhadap orang-orang di sekeliling kita gitu. Nah, mengenai perkakas atau tools itu Movindo sendiri ada beberapa, kami sudah membuat misalnya salah satunya adalah aplikasi HBT atau Hoaxbuster Tools. Jadi di Hoaxbuster Tools itu ada beberapa perkakas yang misalnya itu ada yang namanya Anti Hoax Search Engine ASE. Jadi ASE itu akan menampilkan hasil pencarian dari situs yang tadi sudah disebutkan hanya disetujui oleh Dewan Pers misalnya. Jadi tidak akan muncul hasil pencarian dari situs-situs yang blogspot tidak jelas atau situs-situs yang mengaku namanya asal tapi ditambahin news gitu. Jadi masih ada sebagian masyarakat kita yang percaya bahwa situs itu pokoknya kalau ada newsnya berarti situs berita betul, padahal ya belum tentu gitu. Ada juga namanya Kalimasada itu chatbot WhatsApp kita. Jadi si
chatbot itu berguna untuk mereka yang mungkin kan ada nih masyarakat yang suka, saya nggak mau browsing, males, nggak ada kuota atau apa gitu ya. Jadi menggunakan kalimat sada ini bisa langsung menjalankan periksa fakta atau fact check dengan cara bertanya ke chatbotnya Mavindo. Nomornya itu di 0859 2160 0500. Nah itu silakan disapa, misalnya hai gitu, nanti akan dibalas oleh kalimat sada menggunakan menu, misalnya apakah mau mencari hoax atau mau menanyakan menggunakan kata kunci tertentu. Jadi caranya adalah kalau kita menerima pesan berantai, broadcast gitu ya, itu diambil saja sebagian, narasinya disalin, lalu ditanyakan langsung ke kalimat sada. Nanti hasil periksa faktanya akan diberikan, tapi kalau misal periksa faktanya belum ketemu, nanti akan disimpan dulu, dibuatkan artikelnya oleh pemeriksa fakta, dan nanti akan dihubungi lagi oleh kalimat sada setelah periksa faktanya selesai dibuat. Gitu. Oke, jadi dua aplikasi ini sebenarnya bisa sangat membantu sekali kepada masyarakat untuk mencari fakta yang benar, begitu ya Mas Ari ya? Betul sekali. Oke, ada Hoaxbuster HBT ya Mas Ari ya, Hoaxbuster Tools, dan juga Kalimat Sada. Anda juga dapat bergabung memeriksa informasi yang beredar di tengah Anda di 0859 2160 21600 500 begitu ya Mas Ari ya. Oke, ini bisa dicoba untuk masyarakat kita. Jadinya ada informasi-informasi sebenarnya yang berada di tengah kita dapat dengan mudah sebenarnya untuk mencoba memverifikasinya. Tapi ada tidak Mas Ari dalam kondisi tertentu informasi ini memang harus dibedah nih oleh orang-orang yang memang bergerak dalam bidang pencarian fakta. Kalau masyarakat ya cukup dengan informasi ini, tapi informasi ini harus bisa diselesaikan nih, dibedah oleh mereka-mereka yang bergerak di bidang fact check spesialis. Bagaimana Mas Ari? Iya, maaf sebelumnya tadi bukan 21600 Mbak, 2160. Iya betul tapi 0859 21600 500 ya betul. Ya, kalau untuk istilahnya masyarakat umum itu sebetulnya sering yang antara memang tidak bisa, tidak sempat, atau gabungan dari dua-duanya. Jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu di mana dalam tanda petik pekerjaan periksa faktanya itu berat gitu. Jadi memang itu harus dijalankan oleh pemeriksa fakta. Nah, untuk masyarakat umum saya sarankan pertama jangan malas baca dulu deh gitu. Jadi stop kebiasaan tidak mencerna informasi, stop kebiasaan cuma membaca judul, karena itu tidak tadi ya, kita harus bertanggung jawab terhadap informasi yang kita bagikan gitu. Kalau membaca saja malas, gimana mau menjalankan periksa fakta gitu. Terus yang kedua tadi menggunakan perkakas, misalnya HBT, Kalimat Sada, atau sekarang ini kan pemeriksa fakta sudah banyak Mbak Elvi. Jadi kita pun bisa menjalankan periksa fakta mandiri tanpa harus menggunakan tool khusus, cukup browsing atau menggunakan peramban gitu ya. Lalu di bagian location bar-nya itu kita ambil saja sebagian narasi atau klaim yang kita terima, ditambahin kata hoax. Misalnya Harimau Riau hoax, nanti di situ akan muncul ada berita dari banyak media, dari Mavindo, dari teman-teman cekfakta.com, dan semua pemeriksa fakta rata-rata sudah memiliki kanal-kanal pemeriksa fakta sih. Itu yang penting ada kemauan dulu gitu. Yang penting mau dulu baru bisa melakukan hal itu ya Mas Ari ya. Betul. Oke, kita udah hampir di penghujung acara. Kami harap tentunya apa yang kita sampaikan dalam kesempatan ini tadi benar-benar dapat meningkatkan kemampuan kita untuk bersikap kritis gitu dalam mengambil, menerima informasi yang memang beredar di dunia media sosial ataupun internet. Saya ingin meminta di akhir perjumpaan kita pernyataan penutup dari dua narasumber kita, dari Pak Asy'ari terlebih dahulu. Silakan Pak Asy'ari. Ya, kita ketika mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah berita, jangan langsung dipercaya, di cross check dulu apakah sumbernya terverifikasi atau tidak. Kemudian kalau memang tadi itu beritanya berita benar, kita tanya lagi, penting nggak ini saya share? Kalau saya share, kita pikirkan lagi, ini dampaknya ke masyarakat apa kira-kira? Nah, kalau memang ini sudah berdampak positif, kira-kira berdampak positif ke masyarakat, beritanya benar, kemudian kita tanya lagi timingnya, waktu saya share sekarang ini cocok, sudah tepat atau tidak? Tepat dengan
informasi yang atau tidak. Mungkin begitu. Yang terakhir itu memang itu tabayun, diverifikasi. Kemudian yang disampaikan oleh Mas Ari tadi adalah saring sebelum sharing. Kita filter dulu sebelum kita bagikan ulang kepada orang lain. Nah, karena kan hari ini dulu kita bercerita bahwa mulutmu harimaumu. Kalau hari ini kan adalah jarimu harimaumu yang akan bisa menerkammu kembali. Oke, yang penting jangan asal sharing aja. Betul. Sharing yang penting jangan asal sharing. Mas Ari, saya ingin Anda menutup perjumpaan kita ini dengan mengingatkan kita betapa bahayanya dampak hoax kalau kita benar-benar ingin menyebarkannya. Seperti apa? Silakan Mas Ari. Betul, menambahkan Pak Syari tadi, Iqra perintah agama ya, itu penting bahwa perintah agama pun kita jangan malas membaca, tabayun. Lalu tadi Mbak Elsie sudah menyebutkan tentang berpikir kritis gitu ya, kita harus bersikap kritis terhadap semua informasi yang kita terima, dan saya biasa menggunakan semacam ya sebutlah pantun gitu ya. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi, karena emosi itu yang paling sering digunakan oleh penyebaran hoax untuk memancing kita agar mau sepintar apapun kita, seintelek apapun kita, sepanjang apapun titel kita, itu karena kita diambil alih oleh emosi kita lalu menyebarkan. Dan sialnya adalah pada saat kita sudah sadar emosinya, mau menghapus, pas sudah dihapus, sudah ada yang mengambil screenshot atau tangkapan layar. Ingat, jejak digital itu kekal ya, sampai kita meninggal pun itu tidak akan dihapus. Yang terutama untuk anak-anak generasi muda, jangankan kita membicarakan tentang mau melamar pekerjaan itu dicari media sosialnya akan dilihat. Belum sampai bekerja, kita mengajukan beasiswa itu akan dicari jejak digitalnya. Makanya tadi betul sekali bahwa jempolmu harimaumu, jarimu harimaumu, itu kita harus berhati-hati di dunia digital ini. Sebutlah dunia digital itu kejam ya, karena jejak kita tidak pernah bisa dihapus. Baik, terima kasih Mas Ari Bowo Sasmito langsung dari Jakarta sudah bergabung bersama kami di sini melalui aplikasi Zoom. Mas Ari Bowo Sasmito, co-founder Fact Check Spesialis Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dan juga bersama kita dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Asyari Abdullah SSM Ikom. Semoga apa yang kami hadirkan dalam kesempatan kali ini memberikan value lebih bagi kita, bahwa di antara berita-berita yang sebaiknya jangan berhenti di kita, ada saatnya kita harus menghentikan berita-berita hoax itu di tangan kita. Akhirnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Anda bergabung dalam acara ini, dan acara ini merupakan proyek alumni yang didanai oleh Techcamp Malaysia 2020 dan didukung oleh Penang Institute dan US Embassy Kuala Lumpur. Akhirnya saya Alfi Rahmi undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.